Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, sehingga kita tidak bisa melihat pakai mata biasa. Jadi, untuk melihat mikroorganisme ini, kita harus menggunakan mikroskop. Biasanya ukuran mikroorganisme ini kurang dari 1 mm. Ada beberapa ciri-ciri mikroorganisme. Yang pertama, mikroorganisme itu ukurannya sangat kecil, jadi tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Yang kedua, bentuk dan susunan tubuhnya sederhana, tidak serumit makhluk hidup yang berukuran besar. Yang ketiga, sebagian besar tidak punya jaringan tubuh yang lengkap seperti manusia dan hewan. Yang keempat, perkembangbiakannya sangat cepat, jadi jumlahnya bisa bertambah banyak dalam waktu yang singkat. Yang kelima, bisa hidup di mana saja, misalnya di air, di tanah, di udara, bahkan dalam tubuh makhluk hidup. Dan yang keenam, atau yang terakhir, ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan atau yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup supaya tetap hidup. Metabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme, yaitu proses memecah zat untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah proses menyusun atau membuat zat baru tetapi membutuhkan energi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya telah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri metabolisme mikroorganisme. Perkenalkan, saya Aisyah Aprinasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur bakteri. Bakteri merupakan organisme uniseluler yang memiliki struktur sederhana, tetapi sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya. Struktur-struktur bakteri itu terdiri dari dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas senyawa yang disebut peptidoglikan. Fungsi utamanya adalah memberi bentuk dan melindungi sel. Berdasarkan ketebalan peptidoglikan, bakteri dibagi menjadi dua. Yang pertama, gram positif, memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal sehingga saat digunakan pengecatannya gram akan berwarna ungu. Gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, membran luar yang mengandung lipopolisakarida sehingga warnanya menjadi merah atau merah muda. Yang kedua, ada membran plasma, yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan di dalam sel bakteri. Yang ketiga, ada sitoplasma, tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme seperti proses pembentukan energi dan zat penting lainnya. Yang keempat, ada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan aktivitas sel. Yang terakhir, materi genetik berupa DNA sirkuler yang berada di daerah yang disebut nukleoid. Selain itu, bakteri juga bisa memiliki plasmid, yaitu DNA kecil tambahan, juga biasanya membawa sifat tertentu seperti resintese antibiotik. Ada juga struktur tambahan. Beberapa bakteri memiliki struktur tambahan. Flagella untuk bergerak, pili untuk pertukaran DNA, kapsul sebagai pelindung dari lingkungan. Selanjutnya ada fisiologi Eubacteria. Fisiologi Eubacteria, kebutuhan oksigen berdasarkan bakteri dibagi menjadi aerob obligat, harus hidup dengan oksigen, anaerob obligat, kebalikannya, bakteri ini tidak bisa hidup jika ada oksigen bersifat racun bagi mereka. Dan yang ketiga, anaerob fakultatif, bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Juga reproduksi bakteri.
Bakteri umumnya berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel baru yang identik. Ada juga pertukaran materi genetik. Meskipun aseksual, bakteri juga dapat bertukar materi genetik melalui konjugasi, transduksi, transformasi. Proses ini disebut rekombinasi dan penting untuk meningkatkan variasi genetik bakteri. Dapat disimpulkan bahwa struktur bakteri terdiri dari sebagai bagian yang memiliki fungsi spesifik, sedangkan fisiologinya menunjukkan bagaimana bakteri beradaptasi, hidup, dan berkembang biak di berbagai lingkungan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Eubacteria. Bakteri memiliki peranan yang sangat luas dalam ekosistem, industri, dan kesehatan. Secara garis besar, peranan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, peranan bakteri yang menguntungkan. Bakteri jenis ini seringkali dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia atau menjaga keseimbangan alam. Yang pertama di bidang pangan atau bioteknologi konvensional. Adapun jenis bakterinya ialah Lactobacillus vulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini digunakan dalam pembuatan yogurt. Acetobacter sillinum digunakan dalam pembuatan nata de coco. Peranan bakteri yang menguntungkan di bidang pertanian dan ekologi. Adapun jenis bakterinya ialah yang pertama Rhizobium leguminosarum. Hidup bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan untuk fiksasi nitrogen sehingga menyuburkan tanah. Mitrosomonas nitrobacter berperan dalam proses nitrifikasi yang membantu siklus nitrogen di alam. Dan bakteri Saproda berfungsi sebagai pengurai sampah organik yang menjadi unsur hara bagi tanah. Sedangkan di bidang kesehatan dan kedokteran ialah Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin, antibiotik horampenicol, dan Escherichia di dalam usus besar manusia. Bakteri ini membantu pembentukan vitamin K dan membantu proses pembusukan makanan. Dalam bioteknologi modern, E. coli digunakan untuk produksi insulin sintetis. Yang kedua, peranan bakteri yang merugikan. Jenis bakteri ini menyebabkan penyakit pada inangnya atau merusak bahan pangan. Yang pertama, penyakit pada manusia. Adapun bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia ialah Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Salmonella typhi, penyebab penyakit pada tipus, Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera, dan Treponema pallidum, penyakit pada sifilis. Kerusakan pada bahan pangan. Clostridium botulinum menghasilkan racun pada makanan kaleng yang sudah rusak atau kadaluarsa. Leuconostoc mesenteroides menyebabkan pembusukan pada makanan yang mengandung gula. Sedangkan penyebab penyakit pada hewan adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada ternak sapi dan domba. Brucella abortus menyebabkan keguguran pada sapi, penyebab penyakit pada tumbuhan. Xanthomonas oryzae menyerang tanaman padi melalui pucuk batang, dan Agrobacterium tumefaciens. Kesimpulan dari materi kami adalah
Metabolisme mikroorganisme menunjukkan bahwa eubakteria memiliki kemampuan yang sangat beragam dalam memperoleh atau menggunakan energi, baik secara autotrof maupun heterotrof. Mereka dapat hidup dalam kondisi aerob maupun anaerob, sehingga mampu beradaptasi di hampir semua lingkungan. Kemampuan metabolisme ini menjadi dasar utama kelangsungan hidup dan penyebaran mereka. Struktur fisiologi eubakteria yang sederhana tidak memiliki inti sejati, namun memiliki dinding sel, membran plasma, dan kadang dilengkapi oleh flagela atau kapsul, justru membuat proses metabolisme berlangsung lebih efisien. Kesederhanaan ini memungkinkan pertumbuhan dan reproduksi sangat cepat, terutama melalui pembelahan biner. Sementara itu, peranan eubakteria dalam kehidupan juga sangat luas. Di satu sisi, mereka berperan penting di dalam proses alami seperti dekomposisi, siklus nutrien, dan fermentasi yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa eubakteria juga bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit, seperti penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan.